Serintel. Ayo. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang etika profesi IT. Yang pertama ada Casam, ada Siti Arifah, ada Sri Yulianti, kemudian saya Rika Rumawati, dan ada Muhammad Kurnia Ramadhani. Kemudian untuk pendahuluannya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kemudian ada manfaat. Untuk pembahasan ada sejarah unauthorized access to computer system. Kemudian ada definisi unauthorized access to computer system. Kemudian ada penyebab terjadinya unauthorized access to computer system. Kemudian ada hukum tentang unauthorized access to computer system. Dan yang terakhir ada contoh kasus unauthorized access to computer system. Kemudian ada penutup, ada kesimpulan juga saran. Next. Untuk latar belakang masalah, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersil menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Bahkan, melalui jaringan ini, kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet apapun dapat dilakukan. Segi positif maupun segi negatif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas. Teknologi dunia dengan segala bentuk pun tidak bisa dihindari. Masyarakat pun tidak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer system and service. Kejahatan melalui jaringan internet. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Arifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rika. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari cybercrime, lalu apa pengertian dari unauthorized access to computer system and service, kemudian hukum apa yang berlaku untuk penyalahgunaan unauthorized access to computer system and service, lalu bagaimana cara mencegahnya, dan apa saja sebab terjadinya kejahatan unauthorized access to computer system dan service. Selanjutnya, untuk tujuan pembuatan makalah ini, yaitu untuk mengetahui tentang apa itu cybercrime. Yang kedua, ingin mengetahui kejahatan cybercrime, unauthorized access to computer dan sistem. Dan yang ketiga, sebagai syarat untuk mulai ujian akhir semester 5 mata kuliah etika profesi, semester 6 mata kuliah etika profesi, teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, manfaat pembuatan makalah ini yaitu mengetahui tentang apa itu cybercrime secara luas, mengetahui macam-macam cybercrime, bagaimana cara mencegahnya, dan hukum apa yang akan diterima pada pelaku cybercrime. Lalu pengertian cybercrime sendiri yaitu tindakan pidana kriminal
yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya yaitu terhubung dengan jaringan informasi publik atau internet. The prevention of crime and the treatment of landers in Havana, Kuba pada tahun 1999 dan Wina, Austria tahun 2000, yaitu menyebutkan dua istilah yang dikenal cybercrime dalam arti sempit, yaitu computer crime atau perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer. Pengertian cybercrime secara luas yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Untuk contohnya atau gambarannya itu seperti pencurian atau pengguna akun internet milik orang lain, salah satunya dari sebuah ISP atau Internet Service Provider, yaitu adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Pencurian dilakukan secara fisik, akun cukup menangkap user dan password saja. Hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan kehilangan benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi yang digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, pengguna dibebani biaya pengguna akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun, yang pernah diangkat adalah pengguna akun curian oleh dua warganet di Bandung. Pembajak situs web, salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah device. Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Sekitar 4 bulanan yang lalu, statistik di Indonesia menunjukkan satu situs web dibajak setiap harinya. Hukum apa yang dapat digunakan untuk menjerat cracker ini? Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mbak Sri. Silakan. Mbak Sri. Baik, terima kasih untuk Siti Arifah. Saya akan melanjutkan presentasinya. Membahas latar belakang tentang cyber law dan pengertian dari cyber law itu sendiri. Mengenai latar belakang cyber law itu erat lekatnya dengan dunia kejahatan di internet. Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu sendiri. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan ada dampak negatif. Ada dua unsur yang terpenting dalam globalisasi. Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi, dan yang kedua, dengan globalisasi manusia mempengaruhi. Jadi ada dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Selanjutnya, untuk pengertian dari cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosialisasi dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Pada saat online atau memasuki dunia cyber atau dunia maya, cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari
cyberspace law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat atau aturan main di dalamnya. Contoh kasus, pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer. Sebagaimana diberitakan, suara pembaharuan edisi 10 Januari 1991 tentang 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 372.100.000 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer berupa komputer network yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet. Selanjutnya, pembahasan tentang sejarah unauthorized access to computer system. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem, jaringan komputer yang dimasukinya, biasanya pelaku kejahatan itu atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting atau rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba atau menguji keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat potensi atau proteksi keamanan yang tinggi di sistemnya. Kejadian ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet itu sendiri. Demikian penjelasan dari presentasi saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jasam. Silakan Jasam. Ya, terima kasih untuk Mbak Sri. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai definisi unauthorized access to computer system, di mana merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan bahwa unauthorized system ini dengan komputer di US Department of Justice memberikan pengertian komputer unauthorized access to computer system dan service sebagai pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan komputer sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah 1989 dalam tulisannya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Yang selanjutnya adalah mengenai penyebabnya. Adapun penyebabnya diantaranya yaitu akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Semakin lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk mencuri data. Banyak hal yang dapat dilakukan para hacker atau cracker untuk membobol suatu sistem. Adapun hukum unauthorized access to computer system ini dasarnya adalah dari pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ada contoh kasus yang pernah terjadi di sini, kronologinya adalah pembobolan situs dari DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Horizon alias setan dari surga, meretas website Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, hanya merubah tampilan website lembaga yang dipimpin oleh Jimli Asidigi tersebut. Peretasan tersebut dilakukan pada 27 Desember 2013
Peretasan tersebut diketahui ketika admin tidak bisa mengakses situs DKPP. Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius langsung memerintahkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arif Sulistianto menindaklanjuti informasi peretasan situs DKPP tersebut. Setelah itu, Arif memerintahkan Subdit Cybercrime untuk segera melacak peretasnya. Kemudian pada Selasa 7 Januari 2014, jam 8, tim Bareskrim membekuk Horizon saat sedang menjaga warnet Deltanet yang terletak di Jalan Mayor Ruslan 3, Lahat, Sumatera Selatan. Pria kelahiran Muara Mais 14 Januari 92 tersebut tidak berkutik saat polisi menangkapnya. Penangkapan dilakukan setelah melalui penyelidikan oleh tim CCIC atau Cybercrime Investigation Center. Itu menurut Brigjen Pol Arif Sulistianto di Mabes Polri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Muhammad Kurnia, dipersilakan. Muhammad Kurnia, silakan. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebentar, kita kecil dulu. Contoh kasus yang lainnya dalam meretas website DKPP, Horizon menggunakan modus defacing, yaitu mengganti tayangan asli website DKPP dengan MBT berlayar hitam yang merupakan tampilan untuk komunitasnya di dunia maya. Jadi website DKPP di page diganti tayangan seperti itu. Sebelumnya ada foto anggota DKPP diganti dengan MBT yang gambarnya hitam. Katanya setelah pria yang bernama Setan dari Surga dalam nama akun Facebooknya tersebut ditangkap, barulah diketahui bahwa dia sudah meretas 169 website. Dia sudah melakukan peretasan 169 situs yang sebagian besar di Indonesia, baik situs-situs pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan swasta, ujarnya. Pria yang hanya lulus SMA tersebut mampu meretas 169 website setelah belajar secara otodidak. Ia meretas hanya untuk kepuasan semata dalam rangka menunjukkan keahlian kepada komunitasnya. Dia melakukan hanya ingin menunjukkan ekstensi di dunia maya. Ini loh, aku sudah bisa menghack, menerobos situs ini dengan MTB. Jadi ada 169 situs. Begitu selesai meretas, dia ngomong di dunia maya dalam sosial media. Bahkan dia pun memberikan panduan pada orang-orang yang bertanya bagaimana caranya melakukan hacking. Jelas Arif. Pada kesempatan tersebut, Arif mengungkapkan meskipun Horizon hanya mengganti tampilan website seseorang, organisasi, atau lembaga tertentu, tetapi tindakannya merupakan bagian dari tindak pidana yang hukumannya bisa mencapai 7 tahun. Seperti yang tertuang dalam pasal 50 Junto, pasal 22 huruf B UU RI nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau pasal 46 ayat 1 dan ayat 3 Junto pasal 30 ayat 1. Ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 48 ayat 1 Junto, pasal-pasal 32 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 406 KUHP. Ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Kelihatannya sepele perbuatannya mengganti tampilan atau device, tetapi dia sudah melakukan akses ilegal pada sistem elektronik milik orang lain dan ini pidananya, katanya. Pada tanggal 8 Mei 2014, Pengadilan Negeri Lahat memvonis Horizon alias Chahamod 755 10 bulan penjara dan denda 1 juta.
keputusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang menuntut terdakwa selama 12 bulan penjara. Persidangan berlangsung pukul 4 sore di ruangan sidang IPN Lahat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Abdul Rafiq SHMH beserta Hakim anggota Andris Hendra Gautama SH dan Joni Maulidin Saputra SH. Penutup, kesimpulannya berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan unauthorized access komputer dan service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang, bisa juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul karena ketidakmampuan hukum termasuk aparat yang menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana pelaku tidak nampak secara fisik. Untuk saran berkaitan dengan unauthorized access computer and service tersebut, maka perlu adanya upaya yang untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah satu, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access komputer dan service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Kedua, kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. 4. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Dilanjut penutupan oleh teman saya. Yo, Rika, ditutup, Kak. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.